Wah wah wah, beda kelas dengan Shin Tae-yong, John Hartman bawa strategi kelas Eropa untuk bangun timnas Indonesia. Kira-kira strategi pembangunan seperti apakah? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, taktik andalan John Hartman bakal bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2026. Taktik apakah yang sebenarnya mau ditanamkan? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. John Hartman gunakan strategi kelas Eropa untuk bangun timnas Indonesia. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia kembali menyalakan optimisme besar di kalangan publik sepak bola nasional. Pelatih asal Inggris tersebut datang dengan reputasi strategi kelas Eropa yang sudah teruji, bukan hanya dari sisi taktik di lapangan, tetapi juga dari kepemimpinan, manajemen pemain, dan pendekatan psikologis. Dengan modal pengalaman membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, Hartman diyakini mampu mengangkat timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bahkan dengan pendekatan yang ia terapkan saat ini, banyak pihak menilai Tsunami Trophy bukan lagi sekadar mimpi, baik di level Asia Tenggara maupun Asia. Sejak awal diperkenalkan ke publik, John Hartman langsung menunjukkan bahwa ia tidak ingin menjadi pelatih yang berjarak dengan lingkungan sekitarnya. Ia menerapkan strategi kepemimpinan berbasis budaya dan psikologi, sebuah pendekatan yang lazim diterapkan oleh pelatih-pelatih top Eropa. Melalui langkah yang disebut sebagai belusukan budaya, Hartman berupaya memahami karakter masyarakat Indonesia, kebiasaan pemain, serta dinamika sosial yang melekat dalam tim nasional. Bagi Hartman, membangun identitas tim yang kuat jauh lebih penting daripada sekadar menjejalkan skema taktik dalam waktu singkat, apalagi menjelang Piala AFF 2026 yang akan digelar pada akhir Juli hingga akhir Agustus. Fondasi budaya menjadi pilar utama dalam strategi Hartman. Dalam sesi perkenalan resminya di Jakarta pada 13 Januari 2026, ia menegaskan komitmennya untuk beradaptasi penuh dengan Indonesia, bahkan dengan membawa istri dan anak-anaknya untuk tinggal di tanah air. Langkah ini menunjukkan keseriusan Hartman dalam memahami sepak bola Indonesia dari dalam, bukan hanya dari pinggir lapangan. Ia percaya bahwa sepak bola tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan keberagaman budaya, sehingga pendekatan man management harus disesuaikan dengan karakter pemain agar chemistry di dalam tim terbentuk secara alami sebelum masuk ke aspek teknis pertandingan. Pendekatan ini terasa kontras namun saling melengkapi jika dibandingkan dengan era Shin Tae-yong sebelumnya. Bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas Indonesia sudah mampu berbicara di level Asia, bahkan menembus fase-fase penting di berbagai turnamen. Namun tidak bisa dimungkiri bahwa isu komunikasi kerap menjadi tantangan, baik dari sisi bahasa maupun perbedaan kultur kepelatihan. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap berhasil membangun mental bertarung skuad Garuda. Kini dengan kehadiran Hartman yang fasih dalam komunikasi global dan sangat menekankan pendekatan psikologis, banyak yang menilai hambatan komunikasi tidak lagi menjadi alasan. Justru dengan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya, timnas Indonesia dinilai siap melangkah lebih jauh hingga menjadi juara di level Asia. Strategi kelas Eropa Hartman juga tercermin dari agenda diplomasi pemain yang ia rancang. Pada akhir Januari 2026, ia dijadwalkan bertolak ke Eropa untuk bertemu langsung dengan para pemain Indonesia yang berkarir di liga-liga top. Langkah ini bukan sekadar soal pemanggilan pemain, melainkan upaya menyatukan visi dan identitas tim nasional. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan atau Bung Ropan menilai kunjungan tersebut sangat penting untuk menyerap sudut pandang pemain diaspora seperti Jay Itzes, Emil Oludero, Kevin Dix, dan Calvin Verdong. Menurut Bung Ropan, dialog langsung ini akan membantu Hartman membangun rasa memiliki yang kuat di antara para pemain menjelang Piala AFF 2026. Motivasi besar Hartman juga muncul dari fakta bahwa Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1996. Alih-alih melihatnya sebagai beban, Hartman justru memandang hal tersebut sebagai peluang emas untuk mencetak sejarah. Ia ingin membawa pola pikir juara ala Eropa ke dalam skuad Garuda, yakni menjadikan tekanan sebagai bahan bakar motivasi. Meski berada di grup A bersama tim-tim kuat seperti Vietnam dan Singapura, Hartman menegaskan bahwa tantangan berat adalah bagian dari proses menuju prestasi besar, sebagaimana yang pernah ia alami bersama Kanada. Perubahan jadwal Piala AFF 2026 ke periode Juli dan Agustus juga menjadi keuntungan strategis yang dimaksimalkan Hartman. Jadwal tersebut bertepatan dengan masa libur atau pramusim Liga-Liga Eropa, sehingga peluang memanggil pemain abroad menjadi lebih besar. Di sisi lain, Hartman tetap memberi perhatian serius pada pemain Liga Super Indonesia seperti Beckham
Putra, Ricky Kambuaya, Sayuri Bersaudara, hingga Axel Runtukahu. Kombinasi pemain lokal dan pemain Eropa inilah yang diyakini akan menjadi senjata utama timnas Indonesia untuk menciptakan era Tsunami Trophy. Dengan strategi kelas Eropa, pendekatan budaya yang kuat dan komunikasi yang lebih cair dibanding era sebelumnya, harapan publik pun melambung tinggi. Jika bersama Shin Tae-yong, timnas Indonesia sudah mampu bersaing di Asia meski dibayangi kendala komunikasi, maka bersama John Hartman, tanpa embel-embel masalah tersebut, target juara di level Asia bukan lagi angan-angan. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah publik percaya Tsunami Trophy benar-benar akan datang, atau justru tekanan ekspektasi yang akan menjadi ujian terbesar bagi timnas Indonesia? Pendapat Anda tentu menarik untuk dibagikan di kolom komentar. Taktik andalan John Hartman bakal bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2026. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada 13 Januari 2026 langsung memunculkan optimisme besar di kalangan pencinta sepak bola nasional. Sosok asal Inggris yang pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 itu tidak datang sekadar untuk mengisi kursi pelatih, melainkan membawa misi besar yang selama ini gagal diwujudkan oleh banyak pendahulunya, yakni mengantarkan Indonesia meraih gelar juara Piala AFF. Target tersebut terasa semakin realistis karena Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026 akan menjadi turnamen pertama Hartman bersama skuad Garuda. Sekaligus panggung pembuktian apakah taktik andalannya benar-benar mampu mengakhiri penantian panjang gelar Piala AFF. Piala AFF 2026 sendiri menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam sebagai juara bertahan, Singapura yang berpengalaman, Kamboja yang terus berkembang, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Format kandang tandang sejak fase grup membuat setiap laga memiliki bobot yang sama pentingnya, terutama karena Indonesia akan menghadapi Vietnam di kandang sendiri. Dalam konteks inilah, kecerdasan taktik dan manajemen pertandingan ala John Hartman menjadi sangat krusial. Turnamen ini tidak hanya soal kualitas pemain, tetapi juga soal bagaimana membaca momentum, memaksimalkan keuntungan kandang, dan mencuri poin di laga tandang. Taktik andalan Hartman sejatinya tidak terpaku pada satu formasi mati. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat adaptif, mampu menyesuaikan pendekatan permainan berdasarkan karakter lawan dan kondisi skuad yang tersedia. Bersama Kanada, ia kerap berganti antara formasi 3 back seperti 3-4-3 hingga sistem 4 back seperti 4-2-3-1 atau 4-4-2. Fleksibilitas ini memberi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, yang selama ini sering kesulitan ketika menghadapi lawan dengan gaya bermain berbeda. Dengan pendekatan Hartman, Indonesia tidak lagi harus memaksakan satu pola permainan, melainkan bisa tampil lebih cair dan pragmatis sesuai kebutuhan pertandingan. Ciri khas lain dari taktik Hartman adalah tekanan tinggi dan transisi cepat. Tim asuhannya dikenal agresif saat kehilangan bola, langsung melakukan counter pressing untuk memutus alur serangan lawan sejak awal. Pendekatan ini sangat cocok dengan karakter mayoritas pemain Indonesia yang memiliki kecepatan, daya jelajah tinggi, dan stamina kuat. Jika diterapkan dengan disiplin, gaya bermain ini bisa menjadi senjata mematikan di Piala AFF 2026, terutama saat menghadapi tim-tim Asia Tenggara yang kerap mengandalkan build-out lambat dan permainan sayap konvensional. Selain aspek teknis, kekuatan utama Hartman justru terletak pada pembangunan mental juara dan budaya tim. Ia menekankan konsep persaudaraan, rasa memiliki, dan komitmen terhadap visi kolektif. Pernyataannya bahwa paspor bukanlah masalah, melainkan komitmen dan kebersamaan, menjadi sinyal kuat bahwa pemain lokal, diaspora dan naturalisasi akan diperlakukan setara. Dalam konteks Piala AFF yang kerap dipenuhi tekanan emosional, pendekatan ini bisa menjadi pembeda. Indonesia selama ini sering gagal bukan karena kalah kualitas, tetapi karena kalah mental di momen krusial. Tantangan terbesar Hartman di Piala AFF 2026 adalah keterbatasan pemanggilan pemain karena turnamen ini berada di luar kalender FIFA. Namun Hartman telah mengantisipasi hal tersebut dengan rencana membangun kumpulan pemain yang lebih luas dan merata. Ia ingin memastikan Indonesia tidak bergantung pada satu atau dua nama, melainkan memiliki kedalaman skuad yang mampu menjaga performa di tengah jadwal padat. Pendekatan ini penting mengingat format kandang tandang menuntut rotasi cerdas agar pemain tetap segar hingga fase gugur. Jika ditarik lebih jauh,
Piala AFF 2026 bukan sekadar target jangka pendek bagi John Hartman, melainkan fondasi menuju ambisi yang lebih besar, yakni membawa Indonesia bersaing di level Asia dan dunia. Ia melihat potensi besar dari populasi Indonesia dan gairah sepak bola yang luar biasa. Namun semua ambisi besar itu akan kehilangan makna jika Indonesia kembali gagal di level regional. Karena itu, Piala AFF 2026 bisa dibilang sebagai ujian pertama sekaligus penentu kepercayaan publik terhadap proyek Hartman. Kini pertanyaannya ada di tangan para penggemar sepak bola Indonesia. Apakah taktik adaptif, tekanan tinggi dan pembangunan mental juara ala John Hartman benar-benar mampu mengakhiri penantian panjang gelar Piala AFF? Atau justru Indonesia kembali tersandung di fase akhir seperti yang sudah sering terjadi? Menarik untuk melihat bagaimana pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2026 di bawah komando John Hartman. Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Pelatih Thailand kenali John Hartman, timnas Indonesia diprediksi gacor di Piala AFF 2026. Pertemuan dua pelatih asal Inggris, John Hartman dan Anthony Hudson, dalam acara Drawing Asian Championship 2026 di Jakarta pada Kamis 15 Januari 2026 menjadi momen menarik yang luput dari sorotan banyak orang. Di balik suasana undian yang menentukan peta persaingan Asia Tenggara, terselip kisah lama antara dua peracik taktik yang kini sama-sama memulai babak baru bersama negara berbeda. Anthony Hudson, pelatih anyar timnas Thailand, secara terbuka mengakui bahwa ia sudah lama mengenal John Hartman. Pernyataan ini bukan sekedar basa-basi, melainkan sinyal bahwa sosok Hartman sudah dipahami betul oleh rival regional, bahkan sebelum satu pertandingan pun dimainkan di Piala AFF 2026. Anthony Hudson dan John Hartman dihubungkan oleh banyak kesamaan. Keduanya berasal dari Inggris dan sama-sama membangun reputasi sebagai pelatih yang berani mengambil proyek besar di luar zona nyaman. Hudson baru dilantik sebagai pelatih timnas Thailand pada Oktober 2025, sementara Hartman resmi menangani timnas Indonesia pada Januari 2026. Keduanya datang hampir bersamaan, membawa misi perubahan dan target tinggi untuk negara yang mereka tangani. Dalam konteks ini, pengakuan Hudson bahwa ia mengenal Hartman sejak lama memberikan bobot tersendiri, karena datang dari sesama pelatih yang paham betul dunia taktik dan dinamika ruang ganti. Hubungan antara Hudson dan Hartman ternyata berakar cukup dalam. Hudson pernah melatih timnas Selandia Baru pada periode 2014 hingga 2017. Sementara Hartman lebih dulu membangun ikatan dengan negara tersebut saat menangani timnas putri Selandia Baru pada 2006 hingga 2011. Lingkaran sepak bola yang sama membuat keduanya saling mengetahui filosofi, pendekatan kepelatihan, hingga cara membangun tim dari fondasi yang rapuh. Bahkan pertautan itu berlanjut ketika Hudson menjadi pelatih interim timnas Amerika Serikat pada 2023, di saat Hartman sedang menorehkan prestasi bersama Kanada. Artinya, Hudson bukan sekedar mengenal nama Hartman, tetapi memahami kualitas dan metode kerjanya. Dengan latar belakang tersebut, wajar jika Hudson menaruh perhatian khusus pada timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Meski Thailand berada di grup berbeda, Hudson secara tersirat menilai Indonesia sebagai tim yang berpotensi tampil gacor di turnamen ini. Ia menyebut grup A yang dihuni Indonesia sebagai grup sulit karena diisi Vietnam dan Singapura, dua tim dengan tradisi kuat di Piala AFF. Namun justru dari situ terlihat bahwa Hudson tidak meremehkan peluang Indonesia. Ia memahami bahwa tim yang mampu bertahan dan lolos dari grup berat biasanya akan tampil lebih matang di fase gugur. Prediksi bahwa timnas Indonesia bisa bermain gacor di Piala AFF 2026 tidak lepas dari sosok John Hartman di pinggir lapangan. Hudson tahu betul bahwa Hartman bukan tipe pelatih yang membutuhkan waktu terlalu lama untuk memberi dampak. Pengalaman Hartman mengubah Kanada dari tim biasa menjadi peserta Piala Dunia menjadi bukti nyata. Filosofi adaptif, tekanan tinggi, serta fokus pada mental dan kebersamaan tim adalah elemen yang sangat relevan dengan karakter sepak bola Asia Tenggara. Hudson sebagai pelatih yang pernah bekerja di berbagai level internasional, tentu mampu membaca potensi ledakan performa Indonesia jika pendekatan Hartman berjalan sesuai rencana. Menariknya, Hudson sendiri mengaku puas dengan hasil Drawing Asian Championship 2026. Ia menilai grup Thailand cukup ideal.
Sementara Indonesia harus berjuang keras di grup yang berat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua prediksi di atas kertas bisa berubah di lapangan. Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai bentuk respek terhadap kekuatan Indonesia. Hudson sadar bahwa tim dengan tekanan publik besar dan pelatih bermental juara justru bisa tampil lebih berbahaya. Apalagi Indonesia akan menghadapi Vietnam di kandang sendiri, sebuah keuntungan yang kerap menjadi pembeda dalam turnamen regional. Bagi publik Indonesia, pernyataan dan sikap Anthony Hudson ini patut dibaca sebagai pengakuan tersirat. Ketika pelatih Thailand, negara yang selama ini dianggap raja Piala AFF, secara terbuka membicarakan kualitas John Hartman dan menilai grup Indonesia penuh tantangan, itu menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Bahkan sebelum turnamen dimulai, Indonesia sudah masuk radar perhitungan lawan sebagai tim yang bisa membuat kejutan besar. Kini semua kembali pada bagaimana John Hartman menerjemahkan ekspektasi tersebut di lapangan. Apakah timnas Indonesia benar-benar akan tampil gacor dan menembus dominasi lama di Piala AFF, atau justru kembali tersandung di momen krusial seperti edisi-edisi sebelumnya? Yang jelas, jika pelatih Thailand saja sudah mengenal dan mewaspadai Hartman, maka harapan publik Indonesia untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi di Piala AFF 2026 bukanlah mimpi kosong. Menurut kalian, apakah prediksi timnas Indonesia bakal gacor di bawah John Hartman akan menjadi kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam sampai akui timnas Indonesia jadi saingan berat Vietnam di Piala AFF. Piala AFF 2026 atau yang kini bernama Asian Championship dipastikan menjadi panggung panas bagi timnas Indonesia. Sejak hasil undian resmi digelar di studio RCTI Plus Jakarta Barat, perhatian publik langsung tertuju pada grup A yang mempertemukan Indonesia dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta satu tim dari jalur playoff. Namun dari semua nama itu, Vietnam jelas menjadi sorotan utama. Menariknya, bukan hanya publik Indonesia yang waspada, tetapi Vietnam pun kini secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia telah menjelma menjadi rival paling berat di kawasan Asia Tenggara. Pengakuan itu datang langsung dari legenda hidup Vietnam, Lê Công Vinh, yang menyebut Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan menjadi kandidat serius melaju jauh di turnamen ini. Pernyataan Lê Công Vinh jelas bukan pujian kosong. Ia lahir dari pengamatan langsung terhadap perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim penuh potensi tanpa prestasi, melainkan sebagai kekuatan baru yang benar-benar siap bersaing. Bahkan, Lê Công Vinh secara terang-terangan menyebut bahwa Indonesia dan Vietnam kemungkinan besar akan menjadi dua tim yang melaju ke semifinal dari grup A. Kalimat sederhana ini memiliki makna besar, sebab datang dari sosok yang pernah membawa Vietnam menjuarai Piala AFF dan memahami betul peta kekuatan sepak bola ASEAN. Jika Vietnam saja mengakui Indonesia lebih kuat, maka wajar jika ekspektasi publik tanah air melonjak tinggi. Salah satu faktor terbesar di balik meningkatnya respek Vietnam terhadap Indonesia adalah kehadiran John Hartman. Pelatih berpengalaman yang pernah membawa Kanada bersinar di level internasional ini membawa mentalitas baru ke dalam tubuh timnas Indonesia. Hartman bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal budaya juara, disiplin, dan kepercayaan diri. Di bawah arahannya, Indonesia mulai tampil dengan karakter yang jelas, agresif, berani menguasai permainan, dan tidak lagi inferior saat menghadapi tim besar di Asia Tenggara. Inilah perubahan mendasar yang membuat Vietnam yang selama ini mendominasi kawasan kini mulai melihat Indonesia sebagai ancaman nyata. Dengan John Hartman di kursi pelatih, narasi tentang Tsunami Trophy bukan lagi sekedar mimpi liar para supporter. Publik menilai inilah momentum terbaik bagi Indonesia untuk benar-benar mematahkan dominasi Vietnam dan Thailand di ASEAN. Apalagi PSSI sudah melakukan investasi besar, mulai dari pergantian pelatih berkali-kali, pembenahan struktur tim, hingga peningkatan fasilitas dan kualitas pemain. Oleh karena itu, Piala AFF 2026 dipandang sebagai ajang pembuktian. Jika timnas Indonesia gagal menjadi juara, maka tekanan publik tidak bisa dihindari, karena kegagalan itu akan dianggap mencoreng wajah PSSI sebagai induk sepak bola nasional.
Di sisi lain, Vietnam datang dengan status tim syarat prestasi. Mereka telah mengoleksi 3 gelar Piala AFF, termasuk gelar bersejarah pada edisi 2008 yang menjadi trofi pertama bagi The Golden Star Warriors. Lee Kong Vin menjadi bagian penting dari kisah sukses itu. Hingga kini, Vietnam terus menjaga tradisi kuat mereka, terutama di level usia muda. Prestasi Vietnam U23 yang menjuarai ASEAN Championship U23 serta meraih medali emas SEA Games 2025 menjadi bukti bahwa regenerasi mereka berjalan sangat baik. Artinya, Vietnam bukan lawan sembarangan, tetapi justru lawan ideal untuk mengukur seberapa siap Indonesia menjadi raja baru Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Vietnam di Piala AFF 2026 pun dipastikan syarat gengsi dan emosi. Ini bukan sekedar laga fase grup, tetapi duel dua kekuatan terbesar ASEAN saat ini. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk mengakhiri puasa gelar, sementara Vietnam ingin mempertahankan statusnya sebagai tim paling konsisten di kawasan. Dengan kehadiran John Herdman, publik Indonesia menuntut lebih dari sekedar permainan bagus. Targetnya jelas, yakni trofi. Jika tidak, maka wacana evaluasi besar-besaran terhadap PSSI kembali akan menguat, mengingat betapa seringnya pergantian pelatih dilakukan tanpa hasil maksimal. Kini bola ada di kaki timnas Indonesia. Pengakuan dari Vietnam sudah didapat, respek kawasan mulai tumbuh, dan dukungan publik mengalir deras. Pertanyaannya tinggal satu, mampukah Indonesia menjawab semua ekspektasi itu dengan gelar juara atau justru kembali terjebak dalam siklus harapan tanpa trofi? Inilah yang membuat Piala AFF 2026 menjadi turnamen yang wajib ditunggu dan layak diperdebatkan. Menurut Anda, apakah era John Herdman benar-benar akan membawa tsunami trofi bagi Indonesia atau justru tekanan besar ini akan menjadi bumerang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Berada di grup A, John Herdman diyakini banyak pihak memiliki kapasitas untuk membawa timnas Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai Piala AFF 2026. Keyakinan itu menguat setelah hasil drawing Piala AFF 2026 diumumkan di Jakarta pada Kamis, 15 Januari 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Grup ini jelas bukan grup mudah, namun justru menjadi panggung awal yang tepat bagi Herdman untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih baru skuad Garuda. Piala AFF 2026 akan menjadi ujian pertama John Herdman bersama timnas Indonesia pada Juli hingga Agustus mendatang. Tantangan terbesarnya adalah waktu persiapan yang sangat terbatas, mengingat ia baru resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala di bulan ini. Situasi tersebut menuntut Herdman untuk bekerja cepat, cermat, dan efektif dalam menyatukan para pemain dengan latar belakang kompetisi yang berbeda. Meski demikian, pengalaman Herdman menangani tim nasional di level internasional membuat banyak pihak optimis ia mampu beradaptasi dengan cepat. Mantan manajer Pelita Jaya yang masih aktif mengamati perkembangan sepak bola nasional, lalu Mara Satriawangsa, menilai timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk berbicara banyak di Piala AFF 2026. Menurutnya, meskipun Piala AFF bukan agenda resmi FIFA, sehingga Indonesia berpotensi kesulitan memanggil pemain diaspora, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menurunkan target. Dengan kepercayaan penuh dari federasi dan publik, Herdman diyakini mampu membentuk tim yang solid dan kompetitif. Lalu Mara menegaskan bahwa timnas Indonesia selama ini selalu berada di ambang sejarah, namun belum pernah benar-benar mengangkat trofi Piala AFF. Oleh karena itu, kehadiran pelatih baru harus disertai dukungan penuh, bukan tekanan berlebihan. Ia menyebut Herdman memiliki tugas besar untuk menyusun kembali puzzle yang selama ini terpecah, agar timnas Indonesia tampil sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia juga menyinggung era sebelumnya, di mana saat ditangani Patrick Kluivert, tim kerap terlihat memiliki percikan konflik kecil yang berdampak pada kekompakan di lapangan. Dibandingkan edisi Piala AFF 2024, kondisi timnas Indonesia jelang turnamen kali ini dinilai lebih menjanjikan. Pada Piala AFF 2024, Indonesia tersingkir di fase grup dengan mengandalkan skuad muda dan kalah bersaing dari Vietnam serta Filipina. Kini, Herdman diprediksi memiliki lebih banyak opsi pemain,
terutama dari pemain keturunan yang berkarir di kompetisi domestik. Nama-nama seperti Tom Hay dan Eliano Reinders yang bermain untuk Persib Bandung, Rafael Struijk di Dewa United, serta Jordi Amat bersama Persija Jakarta menjadi tambahan kualitas yang signifikan. Selain pemain keturunan, Timnas Indonesia juga masih memiliki tulang punggung dari pemain lokal yang sudah kenyang pengalaman internasional. Rizky Ridho di lini belakang, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri di sektor sayap, serta sejumlah nama lain yang rutin memperkuat Timnas menjadi fondasi penting bagi Hartman. Dengan kombinasi pengalaman, energi muda dan kualitas individu yang semakin merata, optimisme untuk meraih gelar juara Piala AFF 2026 pun terasa semakin realistis. Namun demikian, tantangan tetap besar karena negara-negara Asia Tenggara lainnya juga terus berbenah. Vietnam, Singapura, dan bahkan Kamboja menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembinaan dan kualitas kompetisi domestik. Lalu Mara mengingatkan bahwa optimisme harus dibarengi dengan kewaspadaan karena para rival tidak pernah benar-benar tidur dalam mempersiapkan tim mereka. Untuk mempercepat adaptasi Hartman, lalu Mara juga menyarankan agar PSSI melibatkan pelatih lokal sebagai asisten. Menurutnya, pelatih lokal memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain dan dinamika sepak bola Indonesia saat ini. Sosok-sosok seperti Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Nova Arianto dinilai sangat layak mendampingi Hartman, sekaligus menjadi jembatan transfer pengetahuan dari pelatih kepala kepada staf lokal. Lebih dari sekedar taktik dan strategi, Hartman diharapkan mampu menjadi figur pemimpin yang tepat bagi Timnas Indonesia. Ia dituntut bisa menempatkan diri sebagai pelatih yang tegas ketika dibutuhkan, namun juga menjadi sosok bapak atau sahabat bagi para pemain. Pendekatan seperti ini dinilai penting untuk meredam potensi konflik internal dan menjaga suasana tim tetap kondusif. Jika semua elemen ini bisa berjalan seiring, bukan tidak mungkin Piala AFF 2026 akan menjadi panggung sejarah bagi Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman. Peru jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Peru dikabarkan akan menjadi lawan berikutnya bagi Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026, sebuah turnamen uji coba internasional yang kini mulai menyita perhatian publik sepak bola nasional. Kabar ini mencuat setelah sebuah akun X bernama Window INTLPOD membagikan informasi berupa tampilan bendera negara-negara peserta yang akan tampil di Indonesia. 4 bendera yang ditampilkan adalah Indonesia sebagai tuan rumah, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Peru. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, kabar tersebut langsung memantik diskusi hangat di kalangan pencinta timnas karena menghadirkan lawan dengan level yang beragam, termasuk Peru yang dikenal sebagai kekuatan tradisional Amerika Selatan. Dari ketiga calon lawan tersebut, Peru dinilai sebagai lawan paling tangguh bagi timnas Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA terkini, Peru menempati posisi ke-51 dunia, jauh di atas Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-122. Sementara itu, Bulgaria berada di posisi ke-88 dan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. Perbedaan peringkat ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan tantangan yang sangat berharga, khususnya saat menghadapi Peru yang memiliki pengalaman panjang menghadapi tim-tim kuat dunia. Menariknya, meski memiliki ranking yang cukup tinggi, Peru juga tidak berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini membuat FIFA Series 2026 menjadi ajang penting bagi mereka untuk memperbaiki posisi di ranking dunia. Situasi serupa juga dialami Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis, sehingga turnamen ini dipastikan akan berlangsung dengan intensitas tinggi. Setiap tim memiliki kepentingan yang sama, yakni mengumpulkan poin visa sebanyak mungkin, sekaligus menguji kedalaman skuad menjelang agenda internasional berikutnya. Hingga saat ini, PSSI memang belum mengonfirmasi secara resmi siapa saja negara yang akan datang ke Indonesia untuk FIFA Series 2026. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji sudah memberikan sinyal bahwa daftar negara peserta sebenarnya telah ada di tangan federasi. Ia menegaskan bahwa pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Pernyataan ini semakin menguatkan spekulasi bahwa nama-nama yang beredar di media sosial bukan sekadar rumor belaka. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, juga sempat menyampaikan bahwa mayoritas peserta FIFA Series 2026 yang bermain di Indonesia memiliki ranking FIFA di bawah 100. Pernyataan tersebut menarik karena di satu sisi Peru berada di luar kriteria tersebut, namun di sisi lain justru menghadirkan daya tarik tersendiri.
kehadiran Peru bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia dibandingkan dengan tim dari kawasan Amerika Selatan yang dikenal memiliki karakter permainan keras, cepat, dan teknis. FIFA Series 2026 juga akan menjadi momen yang sangat dinanti karena menjadi debut resmi John Herdman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih berpengalaman ini tidak dibebani target juara dalam turnamen tersebut. Fokus utama Herdman adalah melihat proses pembentukan tim, memahami karakter pemain, serta menanamkan filosofi permainan yang ingin ia bangun bersama skuad Garuda. Hal ini ditegaskan langsung oleh Arya Sinulinga yang menyebut bahwa turnamen ini lebih diarahkan sebagai ajang evaluasi dan pembelajaran. Turnamen FIFA Series 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Bermain di Stadion Kebanggaan Nasional tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia, terutama dengan dukungan puluhan ribu supporter. Atmosfer SUGBK diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain saat menghadapi lawan-lawan dengan karakter berbeda, termasuk Peru yang memiliki pengalaman panjang di level internasional. Dengan komposisi lawan seperti Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, dan Peru, FIFA Series 2026 berpotensi menjadi salah satu turnamen uji coba paling menarik yang pernah diikuti timnas Indonesia. Publik tentu penasaran bagaimana racikan John Herdman akan bekerja, terutama saat menghadapi Peru yang di atas kertas memiliki kualitas individu dan kolektivitas lebih matang. Menurut kamu, apakah kehadiran Peru justru menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan perkembangan mereka di panggung internasional, atau malah menjadi ujian berat di awal era baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar.